sudah nyaman. Alhamdulillah. Bu senang bisa meluangkan waktu untuk datang ke ruang BK. Gimana hari ini? Iya Bu, baik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Kelihatannya kamu capek. Habis pelajaran apa hari ini? Tadi habis pelajaran fisika sama matematika Bu. Dua pelajaran sekaligus ya. Pantasan kelihatan sedikit lelah kamu. Iya Bu, sangat menguras tenaga banget Bu. Biasanya kamu lebih suka matematika atau fisika? Kalau saya itu suka matematika Bu. Oh iya, kenapa? Karena kan kalau matematika itu udah jelas rumusnya. Kalau fisika kadang banyak konsep yang bikin pusing Bu. Betul banget itu. Banyak siswa yang merasa seperti itu. Tapi kamu hebat loh bisa bertahan di jam pelajaran terakhir ini. Iya Bu, terima kasih. Biasanya kamu kalau capek begitu ngapain? Kalau biasanya itu saya itu mendengarkan musik gitu loh Bu. Bagus banget, itu cara yang sehat buat mengurangi capek ya. Iya Bu. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, Ibu mau jelasin sedikit apa tentang yang akan dilakukan kita hari ini supaya kamu lebih tahu proses apa sih yang akan dilakukan ke depannya nanti. Baik Bu. Jadi, konseling itu sebenarnya proses bantuan melalui percakapan antara guru dan guru BK, antara guru dan siswa. Tujuannya bukan untuk menghakimi, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk membantu kamu dalam memahami diri sendiri dan memahami apa yang kamu rasakan dan pikirkan. Dari proses itu, nantinya kamu diharapkan bisa mengambil keputusan dengan lebih tepat, sadar dan rasional sesuai dengan kondisi dan kemampuan sendiri. Jadi, di sini saya bukan orang yang paling benar, tapi saya adalah teman diskusi kamu nantinya. Oh seperti itu ya Bu, berarti saya bebas untuk cerita ya Bu. Betul sekali, kamu bebas bercerita sejauh mana yang kamu merasa nyaman, tidak ada jawaban benar atau salah. Ya Bu, saya paham sekarang. Nah, selain pengertian konseling, ada juga yang namanya akses konseling, di mana akses ini yang harus saya patuhi dan saya pegang selama proses konseling ini berlangsung. Untuk aksesnya apa aja Bu ya? Yang pertama ada akses kerahasiaan, artinya semua cerita, keluh kesah, dan hal pribadi kamu yang disampaikan kamu di ruangan ini akan saya jaga kerahasiaannya. Dan tidak akan saya sebarluaskan cerita kamu ke teman, guru lain, atau siapapun itu, kecuali memang ada kondisi tertentu yang mengharuskan demi keselamatan kamu. Akses yang kedua adalah akses kesukarelaan, di mana dalam proses konseling ini dilakukan tanpa paksaan. Kamu datang ke sini karena kemauan kamu sendiri, bukan karena disuruh atau ditekan siapapun. Sekarang saya tanya, kamu datang ke sini itu atas keinginan sendiri atau ada paksaan? Saya kesini atas kemauan saya sendiri Bu. Bagus sekali, itu artinya kamu sudah punya kesadaran dalam memperhatikan diri kamu sendiri. Dan terakhir ada akses keterbukaan. Semakin terbuka kamu dalam bercerita, semakin mudah juga proses dalam konseling ini, tetapi sesuai batas dan kenyamanan kamu ya. Ya Bu, saya akan mencoba untuk terbuka. Oke, kita pelan-pelan saja ya. Sekarang saya jelaskan sedikit kontra layanan yang akan kita nantinya jalani selama kedepannya. Sesi konseling ini akan berjalan selama kurang lebih 45 menit. Selama waktu itu, kita akan fokus ngobrol tentang hal-hal yang kamu ceritakan. Kalau nanti ternyata waktunya habis, masalahnya belum selesai, kita bisa lanjut di sesi pertemuan berikutnya. Baik Bu. Selama proses konseling ini, kamu boleh bercerita dengan jujur, boleh bertanya, dan boleh juga minta jeda jika kamu merasa capek dan bingung. Saya juga akan mendengarkan cerita kamu dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi. Apakah kamu siap mengikuti proses ini? Ya Bu, saya siap. Oke, terima kasih. Sudah sedia bekerja sama. Nah, sekarang kamu sudah memahami tujuan, asas, dan
aturan dalam konseling ini. Kita bisa mulai pelan-pelan masuk ke hal yang kamu bicarakan hari ini. Apa yang membuat kamu ingin datang dan berkonsultasi ke rumah BK ini? Jadi gini Bu, saya itu bingung antara harus kerja atau kuliah pada saat saya sudah lulus nanti. Oke, kebingungan ini muncul sejak kapan? Kurang lebih sejak saya masuk kelas 12 Bu, apalagi makin dekat kelulusan, rasanya saya semakin kepikiran mau apa ke depannya. Kalau boleh jujur, mana yang lebih sering muncul di pikiran kamu antara kerja atau kuliah? Sebenarnya dua-duanya sering muncul Bu, kadang pengen kuliah tapi kadang juga harus kerja gitu. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kalau kamu membayangkan langsung kerja, apa yang terlintas di pikiran kamu? Yang pertama pasti soal uang Bu. Berarti kondisi ekonomi keluarga cukup mempengaruhi pikiran kamu ya? Iya Bu, betul, soalnya ekonomi keluarga saya itu pas-pasan Bu, ayah kerja serabutan, ibu di rumah. Kamu anak keberapa? Saya anak pertama Bu. Oh, anak pertama. Biasanya anak pertama itu memang sering merasa punya tanggung jawab besar. Iya Bu, saya merasa kalau saya nggak cepat bantu, kasihan orang tua saya Bu. Kalau kamu membayangkan lanjut kuliah, apa yang sering muncul di pikiran kamu? Saya pengen punya pendidikan yang lebih tinggi Bu. Takut kalau cuma lulusan SMA kan juga susah Bu sekarang untuk bekerja. Ada jurusan tertentu yang pernah kamu pikirkan? Saya tertarik ke jurusan teknik Bu, yang banyak prakteknya. Selama ini di sekolah, pelajaran apa yang paling kamu kuasai? Saya lumayan di matematika, fisika, sama pelajaran praktek Bu. Kalau belajar yang baru itu kamu lebih cepat memahami atau perlu waktu untuk memahaminya? Kalau sesuai minat saya cepat paham Bu. Berarti minat dan kemampuan kamu cukup berjalan ya? Iya Bu, cuma masalahnya di kondisi keluarga itu. Apakah orang tua pernah menyampaikan harapan tertentu ke kamu? Orang tua sebenarnya nyaranin ke saya Bu, tapi saya tahu mereka berharap saya bisa cepat bantu ekonomi mereka. Jadi tekanan itu lebih banyak dari diri kamu sendiri. Iya Bu, saya juga merasa gak enak seperti itu Bu. Coba saya rangkum ya, nanti kamu koreksi kalau ada kurang tepat. Kamu punya kemampuan belajar yang baik, terutama di bidang hitungan dan praktik. Kamu juga punya minat yang jelas ke arah teknik dan kerja lapangan. Di sisi lain, kamu adalah anak pertama dengan kondisi ekonomi keluarga yang sederhana, sehingga kamu merasa punya tanggung jawab untuk membantu orang tua. Akhirnya kamu tertarik kuliah untuk masa depan, tapi juga ingin bekerja demi kondisi keluarga saat ini. Apakah kita seperti itu? Iya Bu, benar sekali Bu, itu yang saya rasakan selama ini. Jadi sebenarnya kamu tidak punya dua arah, tetapi sedang berada di persimpangan yang sama-sama penting. Iya Bu, rasanya kayak ketarik kedua arah. Dan itu membuat kamu ragu, cemas, dan takut salah ambil keputusan. Betul Bu, saya takut menyesal nanti. Dari hasil pembicaraan kita, saya dapat simpulkan bahwa masalah utama kamu bukan pada kemampuan atau motivasi, tapi pada konflik pilihan karir. Konflik ini muncul karena kebutuhan ekonomi keluarga dan keinginan untuk melanjutkan atau mengembangkan diri melalui pendidikan. Kondisi ini sangat wajar dialami oleh kelas 12, khususnya kamu sekarang ini, yang dimana kelas 12 itu sedang berada di masa transisi. Jadi saya nggak lebay ya Bu mikirnya. Sama sekali tidak, justru kamu termasuk siswa yang berpikir jauh ke masa depan dan karir. Ya Bu, saya lega mendengarnya. Coba kita lihat kemungkinan dampaknya. Kalau kamu memilih langsung kerja, keuntungannya kamu bisa cepat mandiri secara finansial dan membantu keluarga. Iya Bu, itu yang saya pikirkan. Tapi ada kemungkinan tanpa pendidikan lanjutan, kecepatan naik jabatan atau pengembangan karir itu lebih terbatas. Iya Bu, saya juga takut mentok. Kalau kamu milih kuliah, memang di awal butuh waktu, tenaga, dan biaya. Tapi peluang karir jangka panjang dan penghasilan dan pengembangan diri
bisa lebih luas. Jadi dua-duanya sama-sama ada resikonya ya Bu? Betul, tidak ada pilihan yang 100% sempurna. Yang penting adalah paling sesuai dengan kondisi dan potensi kamu. Iya Bu. Coba sekarang kita contohkan ya. Dari sisi terakhir, kamu punya kemampuan belajar, minat teknik, tanggung jawab tinggi, dan motivasi yang kuat. Iya Bu, benar Bu. Dari sisi faktor, ada kondisi keluarga, tuntutan membantu orang tua, dan peluang kerja setelah lulus. Dengan kondisi ini, sebenarnya kamu tidak harus memilih kerja atau kuliah penuh. Maksudnya gimana ya Bu? Ada alternatif lain seperti kuliah sambil kerja, kuliah dengan beasiswa, atau kerja dulu sambil menabung lalu kuliah. Kalau kuliah sambil kerja itu apa nggak berat Bu? Berat, tapi kan realistis. Dari cerita kamu, ibu melihat kamu cukup disiplin dan bertanggung jawab. Saya belum pernah kepikiran sampai situ Bu. Tidak apa-apa, justru disinilah fungsi konseling, membantu kamu memilih pilihan yang mungkin belum terpikirkan. Dari beberapa alternatif itu, mana yang menurut kamu lebih mendekati pada kondisi kamu saat ini? Saya lebih condong ke kuliah sambil kerja Bu, atau cari beasiswa dulu. Itu pilihan yang rasional sesuai dengan potensi kamu. Saya jadi agak yakin sekarang Bu. Sebagai tindak lanjut, saya sarankan ada beberapa langkah yang konkret ya. Pertama, kamu mulai cari informasi beasiswa baik dari sekolah, pemerintah, atau kampus. Baik Bu, saya akan coba cari. Yang kedua, cari kampus dengan jadwal yang fleksibel, misalnya kelas sore atau kelas karyawan. Siap Bu. Ketiga, kamu bisa mulai dengan diskusi orang tua. Bisa sampaikan rencana kamu secara terbuka dan realistis. Iya Bu, saya akan coba ngomong ke orang tua saya. Nanti di pertemuan berikutnya kita bisa buat perencanaan jangka pendek atau jangka panjang supaya langkah kamu lebih terarah. Terima kasih banyak ya Bu, saya jadi punya gambaran dan lebih tenang sekarang. Sama-sama, saya juga senang berani berpikir dan mencari bantuan, itu langkah yang sangat dewasa. Oke, sebelum kita akhiri sesi hari ini, Ibu ingin mengajak kamu refleksi sebentar ya. Dari awal sampai sekarang, kita sudah membahas cukup banyak hal tentang diri kamu dan rencana masa depan kamu. Menurut kamu sendiri, pembicaraan kita hari ini membantu atau tidak? Sangat membantu Bu, saya jadi lebih tenang dan tidak sekatos dari sebelumnya. Bisa kamu ceritakan bagaimana yang paling membuat kamu membantu? Waktu Ibu jelasin kalau pilihan saya nggak harus hitam putih, saya baru sadar ternyata masih ada alternatif lainnya Bu. Berarti kamu melihat bahwa kamu punya lebih dari satu jalan ya? Ya Bu, sebelumnya saya merasa seolah-olah harus memilih salah satu dan ingin bikin saya tertekan Bu itu. Sekarang bagaimana perasaan kamu dibandingkan sebelum datang ke rumah ini? Rasanya lebih ringan Bu, pikiran saya nggak sesusah tadi pagi. Oke, saya senang mendengarnya. Itu artinya kamu sudah mulai menemukan kejelasan dalam diri kamu sendiri. Iya Bu. Sekarang saya ingin tahu sejauh mana sih kamu membantu pada proses kali ini. Kalau diminta penilaian dari angka 1 sampai 10, di mana angka 1 artinya sangat tidak membantu dan angka 10 artinya sangat membantu, kamu menilai angka berapa? 9 Bu. Angka yang cukup tinggi ya. Kenapa bukan 7 atau 8? Karena saya benar-benar merasa didengar. Jadi saya juga punya gambaran untuk kedepannya seperti apa gitu Bu. Terima kasih sudah menyampaikan itu. Iya Bu. Saya menghargai keterbukaan kamu selama proses ini. Menurut kamu, masih ada hal yang belum sempat kita bahas di pertemuan kali ini? Mungkin soal teknik beasiswa atau dari kampus Bu, tapi itu bisa saya cari pelan-pelan kok Bu. Betul, dan itu bisa jadi bahan pembahasan di pertemuan berikutnya jika kamu mau. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Sebelum itu, saya ingin sampaikan satu hal yang sebelum kita akhiri ini. Dari proses hari ini,
Saya melihat kamu sebagai pribadi yang tanggung jawab, punya empati tinggi terhadap keluarga, dan cukup matang dalam berpikir. Iya Bu. Tidak semua siswa seusia kamu itu berpikir sejauh itu. Jadi, kamu patut bangga pada diri kamu sendiri. Ingat ya, keputusan besar memang wajar membuatmu, tapi kamu tidak sendiri dan kamu punya kemampuan untuk merawatnya. Oke Bu, terima kasih Bu. Nanti kalau di tengah jalan kamu merasa ragu, itu wajar. Kamu selalu boleh datang ke ruang BK kapan saja dan di mana saja. Iya Bu. Untuk sementara langkah kecil yang bisa kamu lakukan setelah sesi ini adalah pertama mulai kumpulkan informasi tentang beasiswa dan kampus yang sesuai dengan minat kamu. Kedua, coba diskusikan rencana kamu dengan orang tua secara terbuka dan pelan-pelan. Ketiga, catat semua pilihan yang memungkinkan tanpa langsung memilih benar atau salah. Baik Bu, nanti saya coba pelan-pelan ya Bu. Nanti kalau kamu bisa membuat perencanaan yang lebih rinci, misalnya target 1 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan. Ya Bu, kayaknya itu akan sangat membantu Bu. Baik, nanti kita atur jadwal di pertemuan berikutnya ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan saya tanpa menghakimi saya. Sama-sama. Sebelum kamu pamit, saya ingin mengucapkan terima kasih karena kamu sudah mempercayai saya menceritakan semua cerita kamu ke saya. Tidak semua orang berani terbuka dan itu sangat kekuatan untuk kamu. Iya Bu, terima kasih juga Bu. Sama-sama, saya doakan kamu bisa menemukan jalan yang terbaik sesuai dengan kondisi dan potensi kamu. Amin Bu. Baik, kalau begitu sesi konseling hari ini kita akhiri ya. Sampai di sini, jaga diri baik-baik. Ya Bu, terima kasih Bu. Saya pamit ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Ya Bu. Guys. Duh, Bro, Mbak, wes, Mbak. Iki oleh ngecuprus. Gak. Wes 17 menit.